periode 11 hingga 15 Agustus 2025 kemarin. Pertama kita mulai dari IHSG ya, Sobat Insight. Di minggu lalu IHSG ditutup menguat ya sebesar 364,9 poin ya, atau naik selama 4,84% seminggu tersebut dan ditutup di level 7.898. Kita lihat investor asing tercatat melakukan net buy di seminggu tersebut sebesar 6,68 triliun rupiah selama seminggu itu. Namun kalau kita lihat secara year to date, investor masih membukukan net sell sebesar 55,18 triliun rupiah. Dan dalam pergerakan IHSG secara sektoral, kita lihat sektor teknologi ini merupakan sektor yang menggerakkan market di minggu tersebut dan kinerjanya menguat sebesar 15,41% dalam seminggu itu. Sementara itu kalau dari sektor basic material menjadi sektor dengan kinerja yang terburuk yang melemah minus 2,8% secara minggu itu. Kemudian kita berlanjut ke pasar obligasi ya. Pertama, US Treasury 10 year sebagai global benchmark terpantau naik ke level 4,33% dibandingkan posisi sebelumnya di level 4,28% yieldnya. Dan kalau kita lihat dari pasar obligasi pemerintah Indonesia, imbal hasil surat utang negara yang tenor 10 tahun turun sebesar 0,03 basis point menjadi 6,39 yieldnya. Ini lebih rendah dibandingkan minggu lalu yaitu 6,42%. Dengan kepemilikan asing ini berada pada level 948 triliun rupiah dibandingkan minggu lalu yaitu 935 triliun rupiah. Jadi ada kenaikan ya. Dan kalau kita breakdown, berdasarkan data DJPPR tanggal 14 Agustus 2025, dalam periode mingguan kalau kita lihat investor perbankan, lalu juga dari Bank Indonesia terpantau menambah kepemilikannya ya. Kalau dari perbankan ini nambah sebesar 4,8 triliun rupiah dan kalau dari perbankan menambah 12 triliun rupiah. Kemudian perubahan kepemilikan juga terlihat dari sisi industri reksadana yang nambah porsinya sebanyak 2,5 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat institusi asuransi dan dana pensiun juga menambah ya sebanyak 1,32 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat investor asing nambah sebanyak 13 triliun rupiah ya. Dan mereka ini udah jadi 948 triliun rupiah porsi kepemilikannya atau setara dengan 14,7% dari total obligasi pemerintah Indonesia yang beredar. Di sisi lain kalau kita lihat nilai tukar rupiah itu ditutup menguat 1,26% terhadap dolar Amerika Serikat. Terakhir di minggu lalu ditutup pada level 16.109 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita beralih ya ke harga komoditas ya, pertama seperti harga batu bara itu ditutup pada level 110 US dollar per metric ton atau melemah sebanyak 2,51%. Minyak mentah ditutup pada level 62,8 US dollar per barel, ini melemah 1,69% dan harga CPO ini ditutup pada level 4.472 Malaysia Ringgit per metric ton atau menguat sebanyak 5,1%. Lalu kalau kita lihat harga nikel, ini ditutup pada level 15.145 US dollar per metric ton atau menguat sebesar 0,25%. Dan harga emas ditutup pada level 3.382 US dollar per troy ounce atau melemah sebanyak 3,11%. Nah, kalau kita berlanjut ya Sobat Insight ke beberapa peristiwa ya yang terjadi pada minggu sebelumnya. Pertama, kalau dari global kita lihat headline inflation di Amerika ini di bulan Juli data terakhirnya stabil di level 2,7% year on year. Kenaikannya sesuai ekspektasi pasar. Dan ini angkanya masih belum setinggi dari data core inflation yang melonjak ke 3,1% dan melebihi konsensus yaitu perkirakan harusnya ke 3%. Data sebelumnya sebagai catatan dari 2,9% dan ini angka yang tertinggi sejak bulan Februari tahun ini. Selain itu, Price Producer Index atau PPI ini juga naik tajam 0,9% secara bulanan. Ini naik tajam ya karena konsensus hanya memperkirakan kenaikannya cuma 0,2% dan data sebelumnya itu flat 0% kenaikannya.
Dan ini merupakan lonjakan bulanan terbesar sejak Juni 2022. Data ini menegaskan atau mengindikasikan adanya tekanan harga yang masih tinggi sehingga meski pasar tetap mengantisipasi bahwa akan adanya pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika, The Fed, pada bulan September mendatang, risiko inflasi ini masih membayangi pergerakan ekonomi negara Amerika Serikat ya dari data ini. Dinilainya seperti itu. Kemudian dari Eropa kita lihat Eurozone ini mencatatkan pelemahan sentimen dengan ZEW Economic Sentiment Index ya, yang di bulan Agustus itu turun ke 25,1. Ini lebih rendah daripada konsensus 28,1 dan data sebelumnya berada jauh di atas angka ini yaitu 36,1. Sementara itu kalau kita lihat produksi industri Juni menyusut minus 1,3% month on month. Ini lebih rendah daripada konsensus yaitu 1%, dan data sebelumnya harusnya mencatatkan kenaikan 1,1%. Meski begitu, ketenaga kerjaan di Eropa ini tetap tumbuh 0,7% secara tahunan, menunjukkan adanya ketahanan pasar tenaga kerja ya. Kemudian kalau yang ketiga, kalau kita lihat negara Jepang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan GDP di kuartal kedua, yaitu naik 0,3% quarter on quarter. Ini lebih tinggi daripada konsensus 0,1% dan data sebelumnya juga sama 0,1%. Atau kalau di secara setahunan yaitu naik 1%. Dan ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada konsensus yaitu di 0,4% dan data sebelumnya 0,6%. Hal ini bisa terjadi di Jepang karena adanya dukungan pertumbuhan dari sisi konsumsi dan investasi bisnis di Jepang yang tumbuh. Kemudian kalau kita beralih ke negara Tiongkok, data Juli menunjukkan perlambatan dengan penjualan retail yang tumbuh hanya 3,7% year on year, lebih rendah daripada konsensus yaitu 4,6%, dan lebih rendah juga dari data sebelumnya yaitu 4,8%. Dan produksi industri hanya naik 5,7%, tidak jauh lebih rendah daripada konsensus yaitu di 5,9%. Namun ini lebih rendah sekali daripada data previousnya yaitu di 6,8%. Kita lihat inflasi tetap flat di China yaitu di 0,0%, kenaikannya sedikit lebih tinggi daripada konsensus yang turun 0,1%. Sementara itu Price Producer Index atau PPI ini masih deflasi minus 3,6% secara year on year, dan ini jauh lebih rendah daripada konsensus yang mengharapkan ini naik 3,3%. Nah, kalau kita beralih ada satu negara lagi yang di minggu lalu kita lihat ya, dan ini bagus beritanya, yaitu bagi negara India ya. Mereka mendapatkan upgrade peringkat kredit oleh S&P ke triple B, dan ini lebih tinggi daripada rating sebelumnya yaitu triple B minus. Ini adalah kenaikan yang pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kredibilitas kebijakan moneter ini meningkat, dan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke sisi domestik ya, Sobat Insight ya, berita-berita ya. Kalau kita lihat pertama di dalam negeri gitu ya, data penjualan retail di bulan Juni ini tumbuh 1,3% year on year. Walaupun tumbuh sayangnya lebih rendah daripada konsensus yang memperkirakan kenaikannya bisa sampai 1,7%, dan ini lebih rendah daripada data previousnya 1,9%. Ini menandakan adanya pelambatan, sedangkan kalau dari sisi penjualan mobil ini juga masih terkontraksi yaitu minus 18,4% secara year on year. Walaupun terkontraksi ini sedikit lebih rendah dibandingkan data sebelumnya yang jauh lebih rendah lagi yaitu terkontraksi minus 22,6%. Di sisi kebijakan minggu lalu terkait rancangan anggaran pembangunan negara ya APBN itu dan belanja negara ya, kalau kita lihat di 2026 menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 5,4%, dan ini ambisius sekali dibandingkan tahun 2025 ini yaitu akan menargetkan 5,2%, dan dengan defisit fiskal di level minus 2,48% dari PDB, dan ini lebih rendah daripada proyeksi yaitu minus 2,53. Sementara itu kalau kita lihat target penerbitan obligasi ini naik ke
781 triliun rupiah, dan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 ini, yaitu 642,6 triliun rupiah. Selain itu kami perkirakan ya, kalau pelaku pasar ya, ini terkait berita untuk minggu ini ya, yang akan kita lihat dalam waktu dekat, perhatiannya akan mengarah pada rapat Dewan Gubernur BI di minggu ini yang akan menjadi penentu arah kebijakan suku bunga ke depannya pada tanggal 19 hingga 20 Agustus mendatang ya, di hari ini dan besok pengumumannya kurang lebih ya. Nah, untuk recap teman-teman, kita lihat perkiraannya sebenarnya volatilitas pasar akan tetap tinggi ya, baik dari faktor eksternal maupun domestik. Kalau dari faktor eksternal kita masih lihat dari dampak kebijakan suku bunga dekat di Amerika, dapat dampak kebijakan uh, tarif dagang ya dari Donald Trump ya, yang dia sekarang lagi berkuasa, serta paket stimulus dari pemerintah China yang dapat mempengaruhi aliran modal asing. Ditambah adanya ketegangan geopolitik, ini masih menjadi perhatian terkait ancaman inflasi dan harga energi ke depannya. Ya, dan secara garis besar ke seluruh pertumbuhan ekonomi secara global, dan kita di dunia investasi tentunya pasar modal. Namun demikian, terlepas adanya dinamika ini, kami melihat pasar ini tetap optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengahnya. Dan dengan kebijakan fiskal yang hati-hati dari pemerintah Indonesia dan stabilitas pasar obligasi negara kita yang solid ya, memberikan sentimen positif terhadap pasar utang Indonesia. Nah, meskipun adanya volatilitas mata uang dan imbal hasil obligasi Indonesia yang cenderung lebih rendah dibandingkan negara lain, serta valuasi indeks yang sudah relatif undervalue ya, sudah murah ya kalau bisa dibilang ya, volatilitas diperkirakan masih akan tetap tinggi mengingat risiko-risiko yang akan ada dan kemungkinan kedepannya bisa berpotensi terjadi. Oleh karena itu kami menekankan ya pentingnya diversifikasi investasi di seluruh portofolio Sobat Insight. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan portofolio Anda relatif lebih aman pergerakan kinerjanya. Dan kami menyarankan investor untuk mengalokasikan portofolionya ke reksadana dengan kinerja historis yang stabil dan untuk meminimalisir risiko volatilitas tentunya ya. Nah, dengan itu ya secara kurang lebih secara garis besar kita lihat reksadana dengan instrumen yang memiliki obligasi durasi menengah hingga pendek seperti mereka punya tenor di 2 hingga 4 tahun, ini merupakan pilihan yang bijak ya Sobat Insight untuk menghadapi sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga. Nah, sekian itu pemaparan dari weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman investor, Sobat Insight ya. Dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di minggu ini. Akhir kata dari kami, Insight Investment Management, transforming investment into social impact, yuk investasiin dan realisasiin.